Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Cancer, kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu ya. Untuk kita cari tahu apakah ada kemungkinan si dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, kembali lagi kepada dirimu ya. Nah, jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua pile yang bisa kamu pilih salah satunya ya. Untuk menjawab pertanyaan apakah ada kemungkinan dia kembali lagi kepada dirimu ya. Nah, ini pile pertama, ini pile kedua. Oke, atau ini. Ini pile dengan bunga warna hijau dan satu lagi pile dengan bunga warna kuning. Monggo silahkan dipilih salah satunya. Apabila kebetulan aja nih ya, misal ada beberapa di antara kalian yang penasarannya itu tuh bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada dua orang. Monggo ya, silahkan kamu pilih salah satu kartu untuk satu orang gitu ya. Ini untuk si A misalnya, ini untuk si B gitu ya, boleh ya. Baik, mari akan langsung saja memulai pembacaannya dari tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Yang kuning disingkirkan dulu untuk menunggu giliran dibacakan ya. Oke, mari shuffle satu kali. Apakah ada kemungkinan dia seseorang yang kamu pikirkan kembali lagi bersama dengan kamu? Di sini, kemudian ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini, kemudian di sini, dan kemudian di sini. Nah, jadi kalau dilihat dari kartu ini gini ya, dia ini tuh pasti lainnya punya perasaan sayang sama kamu ya, punya perasaan cinta, walaupun pada kenyataannya dia pergi meninggalkan kamu, tapi bukan berarti ketika dia ninggalin kamu karena dia sudah bosen, karena dia sudah muak menjalani hubungan, ya, karena dia sudah tidak ada feeling indah lagi dengan kamu. Nah, ternyata Mari lihat di sini tuh bukan karena itu ya, tapi ya ini soal kebijaksanaan saja, gitu ya. Jadi jangan-jangan dia punya kayak pertimbangan ya kepada kamu gitu loh. Karena ya dari pengakuan si dia ya, bukan dia yang lepasin hubungan kalian, tapi menurut dia kamu yang pergi, kamu yang menyelesaikan relationship ini gitu loh ya. Dan kalau terlihat di sini tuh kayak dianya hancur ini gara-gara kamu gitu ya, sempat down ini dia gitu. Dan di saat sekarang Mari lihat dia ini tuh sedang dalam proses untuk healing ini. Itu loh. Jadi perpisahan dengan kamu ini tuh adalah satu tanda petik ya, musibah besar ini. Musibah besar bagi si seseorang ini. Itu ya. Kayak kalau ketika pertama dia tidak bersama dengan kamu, macam meledak gitu ya dunianya dia. Di sana, hancur berantakan dia di sini. Walaupun kalau kamu bilang, bukan aku yang ninggalin Cici, tapi dia yang pergi dari aku. Nah, jika begitu keadaannya, maka kepergiannya dia ini karena ada itu sesuatu yang terjadi gitu ya, yang akhirnya mendorong dia untuk pergi. Gitu loh, bukan karena gak ada alasan, tak ada angin, tak ada hujan, atau ya karena kata tadi Mari itu ya, bahwa bukan karena sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada lagi rasa sayang, sudah berhenti keinginan untuk bersama, bukan karena itu. Pasti ada yang men-trigger dia, gitu loh. Kalau ternyata dia yang pergi dari kamu. Gitu ya. Karena ada sebuah kejadian yang besar, yang menghancurkan mental dan emosionalnya dia ini. Makanya dia pergi. Gitu loh. Tapi walaupun kelihatannya dia yang pergi, tapi dia dia merasa bahwa dia yang dipaksa untuk pergi. Gitu loh. Jadi seperti kayak alasan dari pihaknya kamu. Gitu ya. Kalau dia yang menjauhkan dirinya dari dirimu. Gitu loh. Ya, antara dua itu. Jadi apakah ini tuh
bener-beneran kamu yang dia anggap pergi meninggalkan dia, atau kamu yang atau dari pihaknya kamu yang memberikan alasan untuk dia harus angkat kaki gitu ya dari hidupnya kamu gitu loh. Jadi kalau secara garis besar tidak mudah seseorang ini tuh dalam perjalanan hidupnya ketika kamu dan dia tidak lagi bersama gitu ya. Akan panjang ini proses healing dari si seseorang ini ya. Bisa lewat ini dari 1 tahun lewat gitu. Nggak yang kayak kemudian hanya 2-3 minggu healing dia selesai, enggak. Bertahun ini Mari nampak, bertahun. Healingnya dia di sini tuh bukan karena healing kemudian menghilangkan rasa ke kamu ya, tidak. Tapi healing untuk bisa rela ya, rela, ridho, melepaskan kamu dan menjalani hidupnya dia tanpa dirimu. Nah, seperti itu. Ya, bukan untuk mematikan rasa, karena rasanya dia ke kamu ini nggak pernah usai ini. Mari nampak, nggak akan pernah, lama gitu loh. Ya, kamu akan tetap ada dalam hatinya dia ini. Dan di sini tuh kayak selalu ini tuh dia nanti akan punya impian gitu ya. Bahkan namamu diselipkan dalam doanya dia. Gitu ya. Meminta kepada semesta, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kamu dan dia suatu saat diperjumpakan kembali. Gitu. Ya. Jadi kamu tidak akan luput ya dari mimpi masa depan si seseorang ini. Gitu. Tidak akan luput kamu. Gitu ya. Dan ya kalau memang harus ber-effort ya, harus berjuang, harus berusaha balik sama kamu, mari lihat di sini memang kayaknya dia tidak akan memilih jalan yang seperti itu. Gitu ya, tidak akan memilih, terutama sejak dari kamu menyaksikan video ini. Bisa-bisa untuk beberapa ada ini ya, mari nampak upaya pendekatannya dia sama kamu, tetapi dia nilai upaya pendekatan dia justru semakin mempernyata ya, memperjelas bahwa untuk sementara ini kamu dan dia tidak akan mungkin bisa kembali bersatu. Nah, makanya di sini tuh kamu tidak akan lagi melihat effort, perjuangan dari si dianya ya untuk kembali lagi ke kamu. Kamu tidak akan lihat, gitu loh. Namun walaupun begitu, andaikan kamu yang datang ke dia, kamu yang berusaha mempersatukan kembali dirimu dengan dia, wah, itu baru kemungkinan besarnya kalian akan bareng-barengan lagi. Gitu ya. Jadi bagaimananya relationship kamu dengan seseorang ini tergantung dari kamunya Cancer. Bukan tergantung dari dia. Kalau dia mah siap-siap aja nih membuka diri ke kamu. Siap-siap aja. Gitu ya. Iya-iya aja nih itu. Siap geraknya tuh dia. Gitu ya. Hanya itu tadi kata Mari. Dia akan lebih make energi feminimnya dia. Gitu ya. Apa itu energi feminim Cimari? Menunggu, menanti, berharap. Gitu. Ya. Sama sekali ini bisa kayak tidak akan ada perjuangan pendekatannya dia mengupayakan kalian lagi nih. Sama sekali tidak ada. Gitu. Tapi dia akan membuka diri ya kepada kamu. Tetap akan membuka diri kepada kamu. Sambil berdoa tadi kata Mari kan, sambil berdoa kiranya Tuhan berkenan gitu loh, mempersatukan kalian berdua. Nah di situ ya. Jadi tergantung dari bagaimana kamunya. Kalau dianya sendiri
Tidak, gitu. Nah, kalau kamu memang punya keinginan dengan si seseorang ini, ya, mari lihat, tidak ada salahnya kamu segerakan ya upaya untuk men-trigger dia, ya, upaya untuk mendekati dia, bukan men-trigger. Tak perlu ini orang di-trigger, toh dia menunggu kamu. Kamu yang datang ke dia 28 hari setelah kamu menyaksikan video ini. Tunggu 28 hari setelah kamu menyaksikan video ini, dan datanglah kamu ke dia. Ajaklah dia balik bersama. Nah, kemungkinan besarnya dia akan terima, gitu ya. Tapi andaikan kamu kayak berleha-leha gitu ya, entarlah kapan datang betnya aku. Nggak tahu-tahu udah habis aja waktu 1 tahunan ya, dari sejak kalian berpisah. Sorry, bukan. 1 tahun sejak kamu menyaksikan video ini, gitu ya. Nah, itu baru kayak agak besar ya usahanya kamu, gitu ya. Karena tadi kata Mari kan, dia baru bisa move on setelah 1 tahunan, gitu ya. Nah, ketika dia sudah move on baru kamu datang, bukannya dia menolak kamu, bukan. Tapi hanya saja secara otomatis ini ya, kamu yang agaknya lebih sulit lagi gitu loh. Agaknya lebih menantang lagi ya, bukan lebih sulit tapi lebih menantang. Lebih menantang lagi tindakan-tindakan yang harus kamu lakukan, bukan dari pihak dia, bukan. Kalau dia kayak kata Mari tadi kan, lu itu yang dia tunggu, kamu dan dia bersama lagi. Tapi bisa-bisa ini ada pengaruh dari luar. Itu loh ya, pengaruh dari luar. Gitu. Misal dia itu tuh sudah jauh jaraknya dari kamu, jadinya kalian LDR-an, gitu ya. Kemudian boleh saja ternyata dia menikah dengan yang lain atau berpacaran dengan yang lain, seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi pengaruh dari luar di sini. Bukan dari dalam dirinya yang ujuk-ujuk nolakin kamu. Enggak. Itulah. Gitu ya. Makanya kalau Mari sarankan, jika kamu masih menginginkan bersama dengan dia, mulailah lakukan upaya pendekatan 28 hari sejak kamu pertama kali menyaksikan video ini. Hitung gitu ya. Atau setidaknya jangan lepas 1 tahun setelah kamu menyaksikan video ini. Terserah. Kamu mau nanti datang ke dia bulan 11 kah? Bulan 12 kah? Bulan 2 tahun depan kah? Nah, monggo silahkan. Pokoknya jangan lepas dari hitungan 12 bulan ya. Dari pertama kali kamu menyaksikan reading ini. Gitu ya. Nah, jadi itu ya, udah dapat kesimpulannya. Apakah dia akan kembali lagi ke kamu? Harapan untuk kembali ke kamu itu sangat amat besar. Gitu ya. Tetapi di sini tuh dia yang menunggu kamu. Biar kamu yang mengundang dia. Kamu yang mengajak dia untuk kembali memasuki hidupnya kamu. Sebab kalau dari energi dia sendiri, dia ini tuh menganggap bahwa sebuah kebijaksanaan ya, apabila dia mengambil posisi untuk duduk dan menunggu kamu saja. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau ya. Terima kasih banyak Cancer sudah ikut berpartisipasi. Nah, sekarang Mari akan bacakan tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Oke. Apakah dia akan datang lagi ke dirimu? Set. Ada energi dari The Sun di sana, Four of Wands reverse, kemudian ada Justice di sini. Berikut hadir energi dari Seven of Pentacles. Berikut ada Queen of Wands, ada Three of Wands reverse,
Dan kemudian di situ ada energi dari Four of Swords. Kalau dilihat dari energi kartu ini tuh bukannya tidak ada ya kemungkinan dia balik lagi sama kamu, tetapi kemungkinan balik itu tuh ada di kemungkinan yang kecil gitu ya, sangat kecil kemungkinan dia akan tarik mundur ke belakang untuk mengusahakan bersama dengan dirimu. Nah seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh menganggap bahwa dia move on aja dari kamu gitu, dia baiknya meninggalkan kamu saja. Ini bukan kayak ujuk-ujuk ya, si dianya lari dari kamu, pergi lepas dan kemudian menyudahi dengan kamu. Bukan ujuk-ujuk, tapi ini tuh sudah melewati masa-masa pertimbangan dia ya. Dia sudah menghabiskan waktu seminggu, 2 minggu, 1 atau 2 bulan, seperti itu. Sebelum dia selesai dengan kamu ya, sebelum dia menutup diri dari kamu kemarin. Gitu loh. Ya, bukan karena dorongan emosional semata saja, bukan. Tapi itu hasil dari pertimbangan logikanya dia. Gitu loh, ya. Kalau bisa kata orang ini, dia cut off saja dari kamu. Gitu loh, dia cut off saja hubungan ini dengan kamu. Gitu, ya. Baikan kalian ini tuh jadi temenan aja deh. Gitu dia. Ya, daripada menjadi sepasang kekasih ataupun menjadi sepasang suami istri. Nah, seperti itu. Ya. Karena ada rasa rindu dia juga untuk single gitu ya. Ada rasa rindu single dari kamu dan kemudian mencoba berpetualangan di pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda gitu loh ya. Mari lihat, ada rasa bosan soalnya seseorang ini sebagai pasangannya kamu. Jadi ingin ada hal yang baru yang untuk bisa dia nikmati gitu loh ya, terutama saat sekarang ini gitu ya. Kalaupun dia akan berinteraksi lagi sama kamu, namun model interaksi ini mari lihat hanya sebatas teman, hanya sebatas sahabat gitu loh. Teman tapi mesra juga bisa ya. Tapi di sini tuh kalau dia mempertimbangkan temen yang benar-benaran pure teman, gitu loh. Nggak ada lagi embel-embel hadirnya romantika ya di antara kalian, gitu loh. Ya, memperlakukan kamu istimewa, tetapi istimewa sebatas mantan, istimewa sebatas temen deket atau sahabat, gitu. Ya, di matanya dia. Jadi sudah-sudah ini katanya. Sudah-sudah. Dan beberapa untuk sementara waktu ini tuh, mari lihat ya, bukan sementara waktu ya, sekarang. Untuk sekarang ini, nampaknya dia terkoneksi lagi nih sama orang dari masa lalunya dia. Itu loh. Jadi ada beberapa kayaknya skenario asmara kalian, kamu dan dia berpasangan, ketika dia masih berpasangan dengan orang lainnya. Gitu. Atau ada orang lain yang dia tinggalkan di masa lalunya dia karena memilih untuk bersama dengan kamu. Dan sekarang orang yang dia tinggalin dulu itu tuh dia deketin lagi. Mari lihat. Gitu loh. Ya. Balik lagi dia ke sangkarnya dia ya. Ke sangkarnya dia sebelum dia bersama dengan kamu. Balik lagi nih, mari nampak. Gitu. Setidaknya dia mengusahakan dulu dengan orang dari masa lalunya dia. Tapi memang di sini tuh dia tetap membuka ya, membuka dirinya dia pada kehadiran orang-orang baru. Tadi kan kata Mari ada kerinduannya dia ya, akan pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu. Orang masa lalu itu kan ya udah pernah dicoba. Gitu ya. Nah jadi ini tuh ya kalau nggak bisa sukses dengan orang masa lalu yang sempat dia tinggalkan demi kamu, maka dia akan maju move on ke depan.
gitu loh. Mari lihat seseorang ini tuh dia kayak lempeng aja ini ya, lepas dari kamu lempeng aja. Karena mari lihat di sini tuh ndak ada yang kayak butuh mengambil waktu untuk healing gitu ya, nggak ada. Lempeng aja gitu loh, semacam seperti cukup mudah gitu ya, ndak ada beban dia untuk ngejalani hidupnya dia tanpa kamu. Itu mari lihat ya. Karena tidak ada rasa rugi ya, karena tidak ada rasa keterikatannya dia juga ke kamu, tidak ada. Mari lihat. Jadi kayak seolah-olah kebutuhannya dia dari kamu di sini tuh ya nggak ada listnya gitu loh, nggak ada. Macam yang dia bilang, oh ini selesai gitu loh, cukup gitu ya, cukup dengan kamu cukup. Nah di situ, dan egonya dia tidak punya kemelekatan ke kamu lagi-lagi ya. Egonya dia ingin menguasai kamu kah, memiliki kamu kah, gitu ya. Egonya dia cemburu ketika kamu dibayangkan berbahagia dengan orang lain, atau mampu untuk menjalani hidup tanpa dia. Dia nggak ada punya pikiran-pikiran demikian, nggak ada. Yang justru dia lihat ini tuh, dia fokus kepada diri dia sendiri. What next? Apalagi nih berikutnya gitu. Lebih ke sana dia. Semacam kayak tidak ada kepeduliannya ya kepada kamu tuh ya. Apakah kamu akan sedih? Apakah kamu marah? Gitu ya, kecewakah kamu? Gitu ya. Hancurnya kamu. Mari lihat, dia tidak ada melihat ke arah sana gitu. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan ke arah sana tuh, nggak ada. Itulah. Semacam terasa sudah benar ya. Saat ini kamu dengan dia tidak lagi menjalani hubungan rumah tangga kah atau pacaran kah? Seperti itu ya. Jadi sama sekali tidak ada problem dengan perpisahan ini. Itulah. Ya, semua sudah set, semua sudah baik. Gitu. Dan dia punya energi untuk move on-nya ini tuh mari lihat, oh sangat amat kuat. Sangat amat kuat. Di situ loh ya. Kayak dia tuh yakin ketika hidupnya dia tanpa kamu, ada kemungkinan besar hidup dia akan lebih indah, hidup dia akan lebih seru, akan lebih menyenangkan ya, akan lebih asik gitu loh. Nah di sana ya, kayak dia bisa punya sensasi kesenangan yang baru, kegembiraan yang baru gitu loh. Ya, tadi rindu akan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Itu loh, sudah saatnya dia rasa ya sesuatu yang apa tuh namanya ya? Harapan-harapannya dia ke kamu itu tuh ya sudah tuntas gitu. Di sana ya. Jadi dia kayak mau hidup dengan harapan yang baru lagi. Di sana ya. Dan di sini kalau mari lihat, nampaknya memang bukan karena ini ya, bukan karena dia tidak ada rasa cinta sama kamu ya, bukan dia juga sudah selesai rasa sayangnya dia sama kamu, bukan juga. Makanya kalau kamu mau bersahabat dengan dia, ini tuh bisa persahabatan kalian akan lebih asik ya daripada ketika kalian berstatus sebagai pasangan asmara gitu ya, karena masih ada sisa-sisa rasa cinta dan rasa sayang itu. Cuman ya tadi aja, keinginan barengan dengan kamu memang sudah landai di sini, ndak tinggi-tinggi lagi, sudah landai. Itu loh, kayak mana orang yang sudah merasa puas ya, kayak kita itu tuh makan menu kesukaannya kita, kan ada masanya kita tuh kenyang. Jadi mau disodorin satu piring lagi pun menu kesukaan kita itu kita akan nolak. Kan gitu ya. Bukan kita nggak suka itu menu. Tetap suka. Gitu loh. Tapi udah begah nih. Udah full ini. Gitu. Nah kira-kira demikian ya. Analogi dari seseorang ini perihal tentang mengapa dia tidak memilih lagi bersama dengan kamu. Gitu loh ya. Hanya melihat kamu sebatas seseorang yang pernah hadir saja,
Ya, tetap menjaga silaturahmi kepada kamu yang pernah singgah dalam hidupnya dia. Lebih ke situ nanti pilihan masa depan seseorang ini ya dengan kamu. Nah gitu. Kalau kamu pun mau menarik dia kembali dalam hidupnya kamu, mari lihat, bukannya dia akan langsung ujuk-ujuk nolak ya. Tapi bisa-bisa gini, itu juga bukan akan disamber sama dia langsung, enggak gitu ya. Dia tidak menolak kamu secara langsung, dia juga enggak akan nyamber cepet gitu ya, undangan dari kamu ngajak dia kembali gitu ya. Nah, tetapi dia lebih kayak ngomong-ngomong tuh dalam hatinya dia, self talk dia, kayaknya nggak usah deh gitu-gitu, mendingan dengan pria baru aja, dengan wanita baru aja, atau ya aku coba dulu lah dengan orang yang masa lalunya aku itu, gitu si dianya itu ya di sana. Jadi mari lihat, ya gimana ya, namanya kamu udah nggak diharapkan gitu kan. Jadi kalau kamu mau move on dari dia, ya move on lah. Nggak usah orang ini tuh kamu tunggu-tunggu ya, nggak usah kamu nanti-nanti, nggak usah. Dia tidak kemana-mana, dia tetap ada, tapi ya tadi, proposal yang dia tawarkan ke kamu untuk berikutnya, ini tuh hanya sebatas pertemanan saja. Nah, seperti itu ya, dia tidak akan hilang ini dari hidupnya kamu. Benar-benaran hilang itu tuh nggak akan, gitu loh. Tapi chance menjadi istrimu lagi, menjadi suamimu lagi, atau menjadi pacarmu lagi, kecil ke sana arahnya. Ya, kecil. Gitu loh. Kalaupun kalian balik bersama, itu tuh hanya seperti menunda ya. Menunda kamu melihat fakta bahwa toh pada akhirnya kalian juga akan berpisah. Gitu ya. Nah, kamu hanya mengulur-ngulur waktu untuk sungguh-sungguh menemukan atau ditemukan pria lain ataupun wanita lain gitu, dengan menghabiskan masa bersama dengan si dia gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu bunga warna kuning. Oke lah, baik, kedua filenya sudah Mari bacakan ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kalian pahami, dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.